wajah-wajah berseri penuh dengan cahaya tersebut, di mana pakaiannya pun terbuat dari cahaya. Mereka bukan golongan daripada syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga bukan dari golongan para nabi. Yaghbituhum an-nabi wa syuhada, sampai-sampai para nabi dan orang yang mati syahid mereka iri kepada orang tersebut. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepada kami siapa mereka itu. Qala, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fillah. Mereka ini waktu di dunia saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat jemaah, bahwa orang yang mencintai karena Allah dan benci karena Allah, maka Allah akan berikan keutamaan yang para nabi dan para syuhada pun iri kepada mereka. Wal mutajalisuna fillah, dan mereka duduk di majlis-majlis ta'lim karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutazawaruna fillah, dan mereka saling mengunjungi satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai wa huwa sahih, dan dipandang bahwa hadis ini sahih. Bahwa orang yang saling cinta mencintai karena Allah, kemudian dia benci karena Allah, maka orang mukmin tersebut saat telah diselamatkan oleh Allah semua orang yang beriman masuk ke dalam surga, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang beriman yang dosanya amat sangat besar, dia mampir di neraka. Kemudian orang yang beriman ini yang selamat tidak henti-hentinya amat sangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menolong temannya yang masuk neraka. Maka Allah haramkan wajahnya untuk dibakar oleh neraka. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa memberikan syafaat kepada temannya yang masuk neraka. Di dalam hadis Imam Muslim, maka orang yang beriman tadi di hatinya ada keimanan, tetapi dosanya amat sangat besar sehingga masuk neraka. Ada yang sudah terbakar sampai betisnya, ada yang sudah terbakar sampai perutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan, pergilah kamu, carilah teman-temanmu yang masuk neraka. Karena kanu yusalluna ma'ana wa yasumun wa yatahajjun. Ya Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu teman-teman saya, teman-teman kami. Mereka waktu di dunia salat bareng, puasa bareng, berhaji bareng. Tapi kenapa mereka masuk neraka? Maka Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat, izinkan kepada orang tersebut untuk mengambil saudaranya, temannya yang masuk neraka. Setelah diizinkan, maka dicarilah. Kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, telah kami cari semua orang yang ada imannya, sampai disebutkan di dalam hadis tersebut, ini hadisnya Imam Muslim, orang yang mempunyai kebaikan sebesar 1 dinar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembali lagi, cari lagi. Sampailah dicari. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, cari yang terakhir sampai yang memiliki iman walaupun sebesar zarah. Ini orang yang keluar dari neraka yang terakhir, dia memiliki iman sebesar zarah.
Dzarrah ini kalau kata tafsir Ibnu Katsir, saking kecilnya dia seperti timbangan kepala semut merah. Nah, segitu namanya dzarrah. Kalau kata Asy-Syinkiti bahwa yang disebut dzarrah ini, kalau ada matahari masuk ke dalam rumah di waktu pagi, kemudian ada debu yang berterbangan, itu namanya dzarrah. Timbangan yang amat sangat terkecil disebut dzarrah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenikmatannya memiliki teman saudara sesama mukmin. Dia bisa memberikan syafaat manakala temannya yang sesama muslim tersebut dia mampir ke dalam neraka. Maka kata Imam Az-Zawji rahimahullah, carilah aku seandainya aku tidak didapati oleh kalian ada di dalam surga. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku pernah dulu waktu di dunia sama-sama beribadah bersama kalian. Kemudian Imam Az-Zawji rahimahullah menangis terseduh. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenikmatannya memiliki teman saudara sesama mukmin. Dia bisa memberikan syafaat manakala temannya yang sesama muslim tersebut dia mampir ke dalam neraka. Maka kata Imam Az-Zawji rahimahullah, carilah aku seandainya aku tidak didapati oleh kalian ada di dalam surga. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku pernah dulu waktu di dunia sama-sama beribadah bersama kalian. Kemudian Imam Az-Zawji rahimahullah menangis terseduh. Si pendengar, para pendengar, dia lebih selamat daripada pembicara. Dan banyak pembicara dia tergelincir dibanding daripada pendengar. Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat sangat murka Allah tertimpa kepada orang yang pandai hanya bisa bicara tapi dia tidak bisa berbuat. Anna rajulan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajul. Tatkala ada seorang sahabat duduk bareng bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba lewat sahabat yang lain. Sahabat yang lain lewat. Faqala rajul ya Rasulullah, inni uhibbu hadza. Ya Rasul, saya cinta banget kepada laki-laki itu. Ini laki-laki sama laki-laki. Saya cinta kepada seorang muslim itu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'lamtahu, kalau kamu cinta, di hati memiliki kecintaan kepada temanmu itu, apakah kamu sudah utarakan kepadanya? Nah, jadi kamu diutarakan kepada orang tersebut, maka orang tersebut ini belum. Di keterangan yang lain, maka orang ini mengejar laki-laki yang lewat. Kemudian dia utarakan kecintaannya, inni uhibbu fillah. Baru pertama melihat sudah jatuh cinta karena penampilan dan akhlaknya, sesama muslim. Kemudian disebutkan bagaimana? Inni uhibbuka fillah. Sungguh aku cinta karena Allah kepadamu. Maka orang tersebut menjawab, ahabballah alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu disebabkan karenanya engkau mencintai aku karena Allah. Faqala Rasulullah
tergantung bersama orang yang dicintai. Jadi orang itu akan bersama nanti di surga bersama orang yang dicintainya waktu di dunia. Jadi bareng-bareng. Kalau di dalam riwayat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, bagaimana suatu kaum dia mencintai karena Allah tapi tidak pernah berjumpa waktu di dunia?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu dia akan bersama berkumpul dengan orang yang dicintainya. Allah utus malaikat berwujud manusia mengikuti orang yang dia cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kemudian suatu saat temannya ini berkunjung kepada teman yang dicintainya. Maka malaikat mengikuti di belakangnya. Diutus oleh Allah. Maka malaikat bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu mengunjungi saudaramu, saudara seiman? Apakah karena ada kebutuhan saja? Bukan. Apakah kamu ada hubungan kerabat? Bukan." Qala, kemudian malaikat tersebut menanyakan lagi, "Qala fa bi ni'mati laka 'indah?" Atau kamu pernah temanmu itu memberikan kepada kamu sesuatu kenikmatan sehingga kamu balas budi? Nah, bukan. Qala, malaikat yang menjelma menjadi manusia ini berkata, "Fabina." Terus karena apa? Qala, dijawab, "Uhibbuhu fillah." Saya mengunjungi teman saya itu karena saya cinta kepada Allah. Qala, maka malaikat ini menjawab, "Fa inna Allaha arsalani ilaik." Sesungguhnya Allah mengutus saya bahwa saya adalah malaikat menyampaikan kabar kepadamu. Akhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iya. Karena kamu telah mencintai saudaramu disebabkan kecintaan kamu kepada temanmu itu karena Allah, maka ketahuilah Allah mencintai. Terus yang paling mengagumkan, yang paling menakjubkan dari hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa qad aujaba lakal jannah. Kata malaikat yang menjelma menjadi manusia bagaimana? Faqad aujaba lakal jannah. Maka sekarang telah dihabarkan oleh Allah kepadamu lewat aku, wajib bagimu, namamu telah tertulis di dalam surga. Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai sesama muslim, sampaikanlah kecintaan kita bahwa aku mencintaimu karena Allah. Kalau seandainya ada laki-laki yang mengatakan kepada kita sebagai laki-laki perkataan begitu, maka jawab, ahabbakallah alladzi ahbabtani lah. Semoga Allah mencintaimu disebabkan karenanya engkau mencintai aku, yang dengannya engkau mencintai aku karena Allah. Maka ini kalau kita utarakan kecintaan kita karena sesama muslim, dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wa qad aujaba lakal jannah. Sungguh bagimu kabar terbaik, yaitu mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang
Maka titik poin di pengajian kali ini, sering-seringlah berkata kepada saudara sesama muslim, inni uhibbuka fillah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Niscaya kalau kita mengatakan begitu kepada saudara sesama muslim, disaksikan oleh malaikat, malaikat akan mengatakan apa? Wa qad aujaba lakal jannah. Bagimu adalah surga.